Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauz Al-Basid dengan NIM 2201 010027 dari kelas A. Akan menyampaikan lab 8.5 untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah Cloud Computing dengan dosen pengampunya yaitu Iputu Haryadi. Langsung saja, untuk lab di 805 ini akan membahas tentang container orchestration dengan Kubernetes dan OpenShift. Yang dimana diharapkan setelah menyelesaikan lab ini kita dapat memverifikasi dan melakukan konfigurasi yang benar terhadap service dan development RHOCP objeknya. Lalu yang kedua itu kita dapat mendeploy objek dari RHOCP. Oke. Lalu di dalam lab OpenShift dalam OpenShift Lab ini terdapat API code sebagai aplikasi dan UI untuk kontainernya. Karena saya sudah melakukan lab startnya, kita langsung saja membuka tab baru yang dimana di instruksi pertama kita harus login to cluster as the developer. Jadi kita harus login ke dalam cluster sebagai developer untuk usernya dan memastikan kamu menggunakan OCP Lab projectnya. Langsung saja kita copy komennya. Oke, di sini untuk komennya tuh kita login menggunakan strip U itu, yaitu username-nya itu sebagai developer dan passwordnya itu sebagai developer ke dalam URL https://api.ocp4.example.com :6443. Nah, di sini sudah muncul pesan login successful-nya, yang dimana kita ada satu project di dalam server ini yang bernama OCP Lab. Langsung saja untuk di tahap kedua kita akan memastikan kita sudah menggunakan project OCP Lab-nya. Ya, dan ternyata kita sudah benar berada di dalam project OCP Lab. Lalu kita akan merubah si file directory-nya menggunakan change directory mengubahnya ke dalam direktori do188/labs/OpenShift lab/directory/ Oke, kita sudah mengubahnya ke arah direktori OpenShift Lab-nya. Lalu tahap yang ketiga itu menggunakan development YAML-nya untuk mendeploy si container Quotes API ke dalam RHOCP project. Tahap yang pertama itu kita akan membuat si file yang bernama development YAML-nya menggunakan perintah create -f spasi development YAML.
ternyata di sini the development sudah terdefinisikan application code with the code API label, yang dimana di sini terdapat masalah spek Elementor match labelnya yang berbeda dengan label yang diharuskan. Untuk itu kita harus memeriksa si files dari development.yaml ya, dengan cara gedit spasi development YAML. Lalu setelah kita lihat di sini, ternyata mesh labelnya masih terdapat di dalam codes, bukan di codes API. Nah, kita akan menyesuaikannya ke dalam codes API. Saja kita tinggal menambahkan strip API, yang selebihnya itu sudah sama. Codes API, oke. Template. Oke, tinggal langsung save. Kita langsung save. Selanjutnya kita akan meng-create ulang development YAML-nya dengan perintah create -f spasi development .yaml. Oke, di sini nampaknya development app-nya telah terbuat ya. Lalu kita lanjut ke tahap berikutnya untuk memverifikasi si codes API-nya dengan menggunakan perintah spasi get spasi po. Di sini kita lihat untuk codes API-nya sudah running. Yang di nomor satunya kita lihat di codes API-nya sudah running ya, ready, statusnya running. Lalu kita lanjut ke tahap keempat, yang dimana kita akan menggunakan service.yaml, file service.yaml untuk mengkonfigurasi kontainer dari Codes UI, container networking dari Codes UI di dalam OCP project OCP Lab. Di sini kita terdapat beberapa permintaan ya, requirement, yang dimana yang pertama itu the Codes UI container must reach the Codes UI API container at the jadi Codes UI container harus berada dalam Codes UI API container yang ada di dalam URL http://codes API :880. Dan yang kedua, Codes UI API container listen on port by default. Jadi harus berada pada port 8080 sebagai defaultnya untuk kontainer Codes API. Lalu mendeploy kontainer Codes UI setelah kontainer API berhasil berjalan atau tersedia di dalam host Codes API. Dan arsitektur aplikasi harus di restart the application if the deployment in the incorrect order, jika tidak sesuai dengan Codes UI API application. Oke, langkah pertamanya itu untuk 4.1 open the service YAML. Kita harus membuka file dari service.yaml di dalam text editor menggunakan gedit, lalu mengkonfigurasi port service-nya ke
menuju port 8080. Langsung saja di sini kita akan edit file service.yaml ya. Lalu kita lihat di sini specs untuk portnya. Di sini masih di dalam port 3000. Kita akan menggantinya ke dalam port 8080. Lalu yang kedua, mengkonfigurasi service untuk mengirimkan request menuju port 8080, atau kita akan mengubah target portnya menjadi dari port 3000 ke port 8080. Lalu yang terakhir, kita akan mengkonfigurasi service untuk mengirimkan request ke port dengan quotes, dengan label quotes API, bukan quotes biasa. Di sini kita bagian selektornya akan mengubahnya ke dalam app quotes.api. Lalu yang tahap keempat, titik empatnya itu ada mengkonfigurasi service agar tersedia di dalam quote API hostname atau hostname quote API. Kita akan mengganti saja di label name di sini ya. Akan mengganti menjadi quotes API. Quotes API, quotes. Oke. Setelah semua konfigurasi telah selesai, kita langsung saja men-save service.yaml-nya. Lalu exit. Setelah itu kita akan meng-create si service.yaml dengan komen oc spasi create main spasi service.yaml. Setelah berhasil terbuat serve quotes.api-nya, kita langsung saja memverifikasi service configuration-nya dengan komen atau perintah seperti ini, oc.describe service spasi quotes.api. Sini kita akan melihat untuk endpoint IP-nya akan berbeda. Untuk API apakah sudah sesuai? Untuk bagian selektornya di sini kita memilih untuk quotes API. Lalu untuk namanya itu quotes API sudah sesuai dengan yang diperintahkan. Lalu untuk bagian port ini yang awalnya 3000 sudah menuju ke dalam 8080. Itu target portnya juga sudah berubah ke dalam port 8080. Dan yang terakhir, endpointnya juga berada pada port 10.8.0.89:8080. Lalu yang kedua, tahap yang kedua dalam tahapan 4 yaitu memverifikasi kontainer quotes UI apakah masih gagal atau tidak, dengan cara perintah oc spasi get spasi po. Di sini kita lihat untuk quotes UI-nya ternyata running. Jika running kita tidak perlu merestart ulang quotes UI-nya. Jika sudah, kita langsung saja ke tahap kelima dengan memverifikasi si application-nya ke dalam website menggunakan application Firefox. Lalu langsung kita cek saja di sini.
Paste halamannya. Dan apakah bisa coach aplikasinya? Dan ternyata bisa. Setelah semua langkah telah terselesaikan, kita langsung saja melihat ke dalam terminalnya untuk quest-questnya. Ternyata berhasil semua. Setelah berhasil, kita langsung saja menekan huruf Y jika ingin menyelesaikan left finishnya dari dari sini, dari bagian grid, atau bisa langsung menggunakan left finish spasi OpenShift Flap. Kita langsung saja menggunakan left finish spasi OpenShift Flap untuk mempersingkat waktu. Baik, mungkin sekian untuk pengerjaan lab 8.5 untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah CC. Terima kasih.